Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi tentang fikih, yaitu bab munakahat atau materi seputar pernikahan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang makna atau definisi, tujuan, hukum dalam nikah, rukun dalam nikah, serta khitbah. Adapun untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak pada tayangan berikut ini. Sekarang kita lanjutkan kepada definisi dari nikah. Secara bahasa, nikah itu berarti berkumpul atau bertemu. Adapun secara istilah, menurut Said Sabiq dijelaskan bahwa namanya nikah yaitu ikatan suci antara dua insan, laki-laki dan perempuan, di mana akan diikat menjadi sebuah keluarga dengan status suami dan istri dan berdasarkan syariat Islam, di mana di dalam pernikahan ini mesti tercapai syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Dan juga pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Maka kita simpulkan bahwa definisi dari nikah itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan syariat Islam sehingga akan menjadi sebuah keluarga yang berdasarkan nilai-nilai keislaman sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlanjut kepada tujuan dari pernikahan. Yang pertama yaitu tujuan dari pernikahan adalah mengikuti perintah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa dari ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu, maka nikahilah, ma taba lakum minan nisa, perempuan-perempuan yang kamu senangi, yang kamu cintai. Ini sudah jelas. Allah memberikan sunatullah kepada kita. Allah memberikan kewenangan kepada kita untuk melaksanakan pernikahan. Untuk apa? Sampai Allah memberikan gambaran kepada kita, memberikan perintah kepada kita supaya kita melaksanakan salah satu peribadahan, yaitu ibadah nikah. Tiada lain dan tiada bukan untuk keberlangsungan manusia itu sendiri, sehingga nantinya akan melahirkan generasi-generasi di mana generasi itu yang akan Allah cintai, di mana juga mereka akan mencintai Allah. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita, sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa la syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Nah, kalaulah Tuhanmu menghendaki supaya Allah itu menjadikan manusia itu sebagai satu umat, pasti Allah akan jadikan, di mana mereka akan dicintai oleh Allah, begitu juga Allah akan mencintai mereka. Untuk apa? Karena setiap generasi Allah akan ciptakan. Untuk apa? Supaya setiap generasi itu untuk saling mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan demikian, tujuan dari pernikahan itu adalah mengikuti perintah Allah untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini, yang tentunya manusia yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Adapun yang kedua yaitu sebagai sunnah Rasul, bahwasanya Rasulullah SAW itu menikah tidak seperti para rahib, tidak seperti para pendeta
yang memang mereka tidak menikah. Bahkan Rasulullah SAW berfirman atau bersabda kepada kita, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang, tidak suka, tidak cinta akan sunnahku, falaisa minni, maka mereka itu adalah golongan yang tidak termasuk kepada golonganku. Nah, Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti itu. Maka selayaknya lah kita mengikuti contoh dan perintah dari Allah beserta Rasulnya, bahwa Rasulullah SAW menikah, maka kita pun selaku manusia biasa hendak mencontoh. Namun dalam memilih pasangan, dalam memilih calon, kita mesti mengikuti petunjuk dari Rasul. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa pilihlah calon-calon istrimu itu dengan 4 perkara. Pertama, lijamaliha, karena kecantikannya, karena parasnya. Yang kedua, linasabiha, karena keturunannya, ya. Maka setelah itu apa? Karena kehidupan dunianya. Dan yang terakhir adalah lidiniha, karena agamanya. Nah, berarti ketika memilih calon pasangan hidup kita, sudah selayaknya lah yang memiliki nilai-nilai agama yang baik, memiliki akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu adalah sakinah. Sakana yaskunu ini artinya tentram, nyaman. Kalau kata dasarnya itu adalah dari artinya berdiam diri. Sehingga dengan berumah tangga, dengan menikah, maka kehidupan seseorang menjadi lebih tentram, menjadi lebih tenang. Karena apa? Tidak terpengaruh oleh bujuk, rayu, dan syahwat oleh setan. Kemudian yang keempat yaitu adalah melahirkan mawaddah dan rahmah, di mana memupuk rasa cinta, memupuk rasa sayang di antara dua insan yang Allah persatukan dalam ikatan pernikahan. Bahkan nantinya akan melahirkan keturunan-keturunan di mana mereka saling mencintai, di mana dalam keluarga tumbuh rasa kasih sayang yang akhirnya akan menjadi tarahumihim, akan menjadi kasih sayang di antara mereka. Itulah tujuan dari pernikahan. Dan yang paling penting dari tujuan pernikahan itu adalah jima secara sah. Karena apa? Manusia tidak bisa dipungkiri bahwa nafsul ammarah, nafsu amarah itu adalah salah satu dorongan hawa nafsu yang senantiasa mengajak manusia kepada ketidakbaikan. Salah satunya adalah perbuatan zina. Apabila perbuatan zina itu tidak dihindari, apabila perbuatan zina itu tidak kita cegah, bagaimana nanti akibatnya? Manusia tidak berbeda dengan binatang. Maka Islam lebih memudahkan kepada kita supaya kita apa? Supaya kita dengan menikah akan terjaga kehormatan laki-laki, begitu juga dengan kehormatan perempuan. Nah, itulah salah satu dari tujuan menikah ini, atau beberapa tujuan dari menikah ini. Adapun hukum nikah sesuai yang disepakati oleh para ulama itu ada 5. Yang pertama adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi siapa saja mereka yang secara finansial dia mampu, secara ekonomi dia sanggup untuk menikah. Bahkan tidak hanya sebatas sanggup secara ekonomi, secara finansial, tapi juga sudah siap secara mentalnya, secara psikologinya. Namun apabila pernikahan itu ditunda-tunda,
sehingga akan menjerumuskan dia kepada perbuatan yang fahsya wal mungkar, sesuatu perbuatan yang tidak baik, tercela dan kemungkaran, yaitu perbuatan zina. Nantinya alangkah baiknya dia mendahulukan pernikahan untuk menghindari perbuatan tidak baik tersebut. Jadi bagi orang yang seperti itu, yaitu orang yang secara finansial dia sanggup, kemudian dikhawatirkan ketika dia tidak sanggup menahan syahwatnya sehingga dia akan terjerumus kepada hal yang tidak baik, maka hukum nikah menjadi wajib untuk dia. Adapun sunnah, yaitu orang yang secara ekonominya dia sanggup, dia mampu, namun masih bisa menahan hasrat untuk menikah, dan juga dia tidak khawatir akan terjerumus kepada sesuatu yang terlarang, maka baginya hukumnya adalah sunnah. Adapun yang ketiga, yaitu hukumnya adalah mubah. Mubah berarti hukum asal dari nikah itu adalah boleh, sehingga siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia sudah baligh, sudah dewasa, maka diperbolehkan untuk menikah. Kemudian hukum yang keempat, yaitu adalah makruh. Makruh itu apabila keinginan untuk menikah sudah ada, keinginan berumah tangga sudah ada, namun secara ekonomi, secara finansial dia belum sanggup untuk melaksanakan pernikahan, maka baginya hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkan ketika dia secara finansial tidak kuat, secara ekonomi tidak sanggup, dikhawatirkan dia akan membawa sebuah kesengsaraan di dalam berumah tangga, meskipun secara aturan agama itu diperbolehkan. Bukan apa-apa, karena ini mau keberlangsungan dalam kehidupan berumah tangga. Karena kita akan menanggung, seorang laki-laki menanggung istrinya, menanggung anaknya, tanggung jawab dalam keluarga, membina bahtera rumah tangga, harus kuat juga ekonomi. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita tidak sanggup secara finansial, kita akan menjerumuskan kepada sesuatu perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu hukum dari pernikahan itu adalah haram. Haram, kenapa bisa seperti itu? Mungkin saja ketika dia menikah, niatnya bukan untuk ibadah, tapi ingin merusak, ingin menyakiti orang yang dinikahinya. Tujuan pernikahannya itu adalah untuk menyakiti, untuk menzalimi, atau untuk hal-hal yang tidak baik, maka baginya hukumnya itu adalah haram. Kemudian selain hukum nikah, ada juga rukun nikah. Rukun nikah berdasarkan syariat Islam itu ada 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang terakhir yaitu ijab qabul. Seorang calon suami ini mesti orang baligh, dalam artian dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian seorang suami juga harus seorang muslim, tidak boleh menikahi laki-laki yang non muslim. Kemudian juga syarat dari seorang suami itu atau calon suami itu adalah tidak sedang melakukan ihram haji maupun umroh. Kenapa? Karena pernikahan itu pada saat-saat ibadah haji maupun umroh itu tidak diperbolehkan. Kalau di luar haji dan umroh ya silahkan, ya. Kemudian syarat untuk calon istri juga ya sama, ya. Seperti syarat bagi calon suami, yaitu ya harus seorang muslimah, seorang yang sudah baligh, orang yang sedang tidak melakukan ihram. Nah, di antara calon suami dan calon istri tadi, sebagaimana dijelaskan pada awal-awal tayangan, yaitu pilihlah karena 4 hal.
lijamaliha, linasabiha, walimaliha, ya. Yang terakhir lidiniha, pilih karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, hartanya, ya. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah lidiniha, karena agamanya, ya. Ketika kita bisa memegang agama dari calon suami, calon istri kita, insya Allah keluarga akan terbina dengan sakinah, mawadah, serta rahmah. Kemudian rukun yang ketiga itu adalah wali. Wali ini siapa? Wali yang menikahkan yaitu adalah wali atau orang tua atau ayah kandung dari calon mempelai perempuan. Bagaimana kalau tidak ada? Ya, maka kalaulah ada kakek dari ayah, maka dia berhak untuk menikahkan. Kemudian ketika ayah tidak ada, kakek tidak ada, tapi yang ada hanya paman, silakan, itu juga diperbolehkan, asal semua wali nasab, nah dari ayah, kakek, paman, keponakan, ya, keponakan laki-laki dari garis keturunan laki-laki, maka itu berhak untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Lalu bagaimana ketika ternyata wali nasabnya tidak ada? Dalam artian ayah kandungnya tidak ada, kakeknya tidak ada, pamannya tidak ada, keponakannya tidak ada, kakaknya juga tidak ada, adiknya juga tidak ada. Bagaimana? Maka boleh dinikahkan dengan wali yang kedua, yaitu disebut dengan wali hakim. Di mana wali hakim ini adalah utusan pemerintah melalui Kementerian Agama yang mungkin disebut dengan petugas pencatat KUA. Nah, itulah yang diperbolehkan untuk menjadi wali, karena semuanya sudah menjadi tanggung jawab negara. Begitulah aturan di dalam menjadi wali, di mana wali itu ada wali nasab, yaitu ayah, kakek, kakak, adik, yang penting dari garis keturunan ayah. Adapun yang kedua adalah wali nasab, yaitu perwakilan dari negara. Dalam hal ini di sini disebutkan dengan sebagai pencatat pernikahan dari KUA yang berhak untuk menikahkan. Kemudian rukun yang keempat yaitu adalah 2 orang saksi. 2 orang saksi ini harus benar-benar paham tentang ilmu pernikahan. Karena apa? Karena 2 orang ini yang menjadi penguat di dalam sah atau tidaknya sebuah akad pernikahan. Ketika ternyata pernikahannya itu secara aturan tidak sah, maka disahkan, maka dosa akan ditanggung oleh 2 orang saksi tadi. Kenapa? Karena ketidakpahaman mereka. Karena akan bertanggung jawab juga nantinya dengan status pernikahan dari 2 orang yang dianggap sah itu. Ternyata nikahnya secara aturan syariat tidak pas, tidak sah, tapi dipaksakan, ya, selain dosa yang ditanggung, maka dikhawatirkan bagi pengantin laki-laki maupun perempuan yang sudah disahkan secara paksa oleh mereka itu, dikhawatirkan itu menjadi berzinah dalam rumah tangganya. Maka harus benar-benar dalam memilih, ya, atau saksi, karena la nikaha illa biwalin wa syahidai adlin. Tidak sah satu pernikahan apabila tidak ada seorang wali wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Adil sini bukan hanya samara, tetapi tahu porsinya selaku saksi, dan yang terpenting memahami nilai-nilai atau ilmu-ilmu tentang pernikahan. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab yaitu kalimat yang disampaikan oleh wali perempuan, dan qabul adalah penerimaan dari calon suami atau calon pengantin laki-laki. Ini bisa menggunakan kalimat nikah, saya nikahkan, saya kawinkan engkau, atau dalam bahasa Arab menggunakan ankah tuka,
Nah, dalam pemahaman syariat Islam, ketika melaksanakan ijab dan qabul, antara ijab dan qabulnya itu harus ittisal. Ittisal itu apa? Menyambung, bersambung, tidak terjeda. Misalkan kata walinya, saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama A binti siapa, dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. Berhenti sejenak, ada jeda, baru kata calon pengantin laki-lakinya mengatakan saya terima. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Karena ada jeda. Harusnya seperti apa? Maka ketika seorang wali mengatakan dibayar tunai saya, dibayar tunai saya, nah ini antara tunai dengan kalimat saya ini tanpa jeda. Ketika mengatakan tunai, secara langsung si pengantin laki-laki langsung menjawab saya terima. Nah, itu ketika ittisal seperti itu, maka itu secara hukum fikih, secara hukum syariah dianggap sah. Ya, dinyatakan sah. Dibayar tunai saya terima nikahnya. Nah, saya terima. Jadi ketika tunai saya itu harus bersambung. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai rukun nikah. Adapun materi terakhir dari pertemuan ini yaitu adalah khitbah. Khitbah atau peminangan yaitu penyampaian maksud atau tujuan atau permintaan dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya. Dan hal itu baik dilakukan secara langsung oleh laki-laki tersebut ataupun dengan perwakilan ya dari diri orang yang mau meminangnya, atau mungkin kita mengenal dengan istilah ta'aruf ya, sebagaimana Umar bin Khattab ya, ketika suatu malam dia sedang berkeliling mengelilingi kota Madinah untuk melihat dan mengawasi di sekitaran ya Madinah itu. Lalu dia berhenti sejenak di depan sebuah rumah dan mendengarkan seorang ibu yang sedang ya berbicara dengan anak perempuannya. Wahai anakku, kata ibu tersebut, kita campur susu ini dengan air. Ya, maka bagaimana jawaban dari anaknya tersebut? Jangan ibu, kalaulah Khalifah Umar bin Khattab tahu kita akan celaka. Maka kata ibunya menjawab, tenang, karena Umar bin Khattab tidak akan tahu. Maka dijawab lagi oleh anaknya, benar ibu, memang Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah lebih tahu apa yang kita lakukan ini adalah tidak baik. Maka dengan demikian Umar bin Khattab mendengarkan percakapan antara ibu dan anaknya tadi ya, bergegas pulang ke rumah. Maka keesokan harinya Umar bin Khattab datang ke rumah tersebut untuk apa? Menanyakan apa yang terjadi pada waktu malam tadi. Sehingga ketika bertemu dengan ibunya, Umar bin Khattab memberikan nasihat bahwa sesuatu hal yang tadi dikatakan oleh ibunya itu adalah tidak baik. Dan pada saat itu juga ketika Umar bin Khattab mengetahui ternyata anak perempuan itu adalah orang yang jujur, orang yang solehah, maka dengan demikian Umar bin Khattab ya memilihkan untuk anaknya, yaitu perempuan yang tadi menyatakan bahwa Allah itu Maha melihat segalanya, maka dilamar oleh Umar untuk anaknya, dijadikan sebagai menantunya. Nah ini ya, mengkhitbah. Jadi tidak mesti langsung gitu kan dari diri pribadi calon pengantinnya, tapi cukup bisa juga dengan diwakili oleh orang yang kita percayai. Nah, jangan sampai ketika kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang solehah ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka solusinya dengan nikah. Ajjilu bin nikah, segeralah menikah kalau memang kita sudah sanggup
dan mampu secara ekonomi, mampu secara mental, siap secara psikologi kita. Nah itulah ya. Namun kita harus memahami ketika seseorang berada dalam khidbahan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka kita haram untuk meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Si A sudah dipinang oleh si B, kemudian tiba-tiba si C ingin meminang si A, itu nggak boleh. Kenapa? Kita menghargai proses, kita menghargai etika, kita menghargai adab, sehingga ya ketika proses peminangan itu sebetulnya sudah menjadikan ajang persiapan untuk melanjutkan kepada pernikahan. Dan memang kalaupun terasa dinyatakan tidak cocok, nah mungkin saja, bisa saja pernikahan itu dibatalkan ya. Itulah penjelasan singkat mengenai materi pada pertemuan kali ini. Adapun tugas untuk bab 4 ini yaitu silakan kalian catat ya, yaitu pertanyaannya, jelaskan mengenai mahar dalam pernikahan menurut 4 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Sekali lagi, pertanyaan untuk tugas yaitu bagaimanakah mahar menurut pendapat para imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.